Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Kembali lagi bersama saya Bernadetta Laksita Intan Baneko. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Nganjuk, Jawa Timur, dari SD Katolik Budi Luhur Nganjuk. Kali ini saya akan menerapkan praktek coaching pembelajaran bersama rekan saya, yaitu Ibu Eni. Gimana Bu Eni kabarnya? Halo Bu Intan, baik sekali. Bagaimana dengan Bu Intan? Oh, puji Tuhan baik Bu Eni. Bu Eni, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Eni. Sebelum nanti saya mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi kelas itu adalah untuk meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata tertib demokratif dan kooperatif, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran supaya lebih siap dan berjalan baik dan lancar serta memberi pelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan Bu Eni yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Eni capai dalam pembelajaran kali ini? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan yang ingin saya capai itu yang pertama, dengan membaca, siswa melakukan pengamatan dan diskusi, serta peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan berbagai manfaat keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari menurut mereka dengan jelas. Oh iya, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Eni yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana dengan area pengembangannya Bu Eni? Apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua cara. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai manfaat kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, secara benar. Untuk yang keterampilannya, siswa peserta didik mampu mempresentasikan berbagai manfaat kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Eni, berarti area pengembangannya di area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Kemudian bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Strategi pembelajarannya bagaimana Bu dengan metode dan model pembelajarannya? Strategi yang saya terapkan nanti pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dengan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penulisan. Baik, berarti strategi yang Ibu terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Pembagian kelompoknya juga berdasarkan kemampuan keaktifan siswa ya Bu Eni. Model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu problem based learning. Metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk media pembelajarannya apa Bu yang kira-kira Ibu Eni gunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan itu ada nanti video, ada poster, dan beberapa gambar serta teks narasi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Eni. Bagaimana kabar pagi ini? Luar biasa. Pagi adalah sejuk ceria. Oke, terima kasih. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang PPKN yang temanya apa? Sebelum kita mulai, kita akan awali doa terlebih dahulu.
Siapa yang masih ingat apa itu wirausaha? Yang tinggi, tinggi. Niko? Wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki. Kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki. Itu yang dimaksud dengan wirausaha. Wirausaha itu adalah seseorang yang membuka usaha lapangan pekerjaan, ya, yang bisa membantu untuk orang lain. Seorang wirausaha itu harus memiliki karakter. Apa? Karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu apa? Tanda? Tidak boleh menyerah saat menghadapi permasalahan ekonomi. Pintar. Ada yang lain mungkin? Seorang wirausaha itu harus apa? Percaya diri. Percaya diri. Ada yang lagi? Berani mengambil resiko. Hah? Berani Berani mengambil resiko. Itu adalah karakter atau jiwa yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Masih ingat? Pintar. Keberagaman wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenalkan produk baru, ya, produk baru atau menentukan cara produksi dan membuat suatu produk baru. Seorang wirausaha itu harus memiliki sikap dan tanggung jawab yang apa? Siapa yang bisa? Tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang baik, tanggung jawab yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu ada yang sukses, ada juga yang gagal. Kalau kamu menjadi seorang wirausaha, kamu gagal, apa yang kamu lakukan? Tidak boleh menyerah, jangan pantang menyerah. Kita harus berusaha lebih baik lagi supaya bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Ada seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa pemimpin, bisa memimpin anak buahnya. Yang pertama, ya, jiwa seorang wirausaha. Yang kedua, tadi harus memiliki sikap apa? Percaya diri. Jangan takut saingan dengan yang lain. Kita percaya diri kalau kita itu bisa. Berorientasi pada hasil. Hasilku harus maksimal, hasilnya harus baik. Berani mengambil resiko yang ada. Jadi harus berani. Itu yang dimiliki oleh seorang wirausaha, sikap seorang wirausaha. Wirausaha juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam produknya, tanggung jawab dalam memasarkan produknya. Kalian tahu wirausaha apa saja yang ada di sekitar kita? Siapa saja? Apa saja wirausaha yang ada di sekitar kita? Apa? Wirausaha yang ada di sekitar kita. Jual makanan? Boleh? Ada lagi? Linda, petani. Petani itu berarti di bidang pertanian. Terus apa lagi? William? Perikanan. Di bidang perikanan. Penjual makanan tadi bisa termasuk di bidang perdagangan. Terus apa lagi? Industri. Industri itu termasuk industri kecil, industri rumah tangga, terus industri besar. Itu industri besar berarti adalah pabrik, ya, banyak pabrik. Nah, berbagai macam wirausaha ini memiliki manfaat, ya, ada manfaat keberagaman dari wirausaha. Tujuan wirausaha itu adalah untuk mencari keuntungan ekonomi. Jadi banyak yang jualan, berdagang,
Nah di sini Beni nanti minta tolong kamu untuk mencari apa itu manfaat dari keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Ya, jadi Beni akan beri kalian tugas kelompok. Setiap kelompok memberikan 5 manfaat keberagaman wirausaha. Ya, jadi nanti setelah kalian membahas, setelah kalian menjawab, setiap kelompok bisa presentasi ke depan. Yo, sekarang coba cari 5 atau 3, minimal 3 manfaat keberagaman wirausaha. Yo, coba ya. Nanti ada yang maju ke depan untuk presentasi. Satu aja. Nanti satu aja perwakilan dari kelompok datang semua maju. Barengan atau misalnya? Namanya kelompok itu dibahas bersama. Manfaat dari keberagaman wirausaha. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Bernadetta Laksita Intan, CGP Angkatan 9, bersama dengan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani dengan Bu Eni sebagai guru yang diobservasi, kemudian dengan Bu Mar sebagai pengajar praktik. Selamat pagi Bu Mar, Bu Christine. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Eni yang terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana ya perasaannya Bu Eni ketika melaksanakan kegiatan observasi bersama di dalam kelas bersama saya? Ya, agak sedikit tegang ya Bu Intan ya. Iya, karena observasi bersama CGP gitu. Jadi, tapi puji Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Gitu ya. Karena apa namanya hal yang baru, Iya. hal yang baru, Iya. kemudian merasa tegang. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut Bu Eni bisa diceritakan kembali pengembangan area pengembangan yang sudah Bu Eni lakukan dalam observasi bersama saya kemarin itu bagaimana? Iya. Jadi selama observasi kemarin saya melaksanakan pengembangan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Di sini hal pengetahuan, anak-anak mulai mampu untuk memahami tentang dunia wirausaha yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya mereka mampu mempresentasikan tentang kegiatan wirausaha yang ada di sekitar mereka dan kehidupan sehari-hari mereka. Begitu ya. Jadi area pengembangannya yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. Iya. Ya, anak-anak jadi tahu bagaimana kewirausahaan di lingkungan mereka masing-masing. Iya, gitu iya, ya. iya. Berarti area pengembangannya itu, kemudian selanjutnya semua yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai area pengembangan, apakah sudah terlaksana? Sejauh ini dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah terlaksana, namun masih ada sedikit kekurangan. Iya. Menurut Bu Eni kira-kira apa kekurangan dalam proses pembelajaran ketika observasi bersama kemarin itu? Iya. Ada beberapa anak yang masih pasif ya Bu. Itu mungkin karena saya kurang jeli dalam pembagian kelompok. Jadi anak-anak itu kan setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Iya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah itu saya
kurang memperhatikan gaya belajar Kurang mereka, tepat begitu minat ya, bakatnya gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan diskusi itu jadi kurang sesuai ya. Nah, karena anak-anak merasa tidak satu frekuensi begitu. Iya, iya. Jadi ada beberapa yang masih pasif begitu ya. Iya, Jadi iya. karena pengelompokannya yang kurang tepat, jadi Iya. mereka lebih bergantung kepada teman ya. Iya, Kepada teman iya. ya. Bergantung kepada teman. Iya. Baik. Iya. Kemudian kira-kira karena jadi begitu itu karena pengelompokan ya Bu, pengelompokan Iya. yang kurang tepat Iya, ya. iya. Jadi untuk tindak lanjutnya kira-kira bagaimana ya Bu ini? Kira-kira lebih tepatnya akan bagaimana lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Oke, ke depan saya akan lebih memperhatikan lagi tentang minat bakat anak, terus gaya belajar mereka. Jadi kita menyatukan anak dengan minat bakat mereka yang satu frekuensi itu dalam satu kelompok. Jadi nanti diskusi akan berjalan dengan baik. Saya kira itu Oh iya Bu, lanjut. terima kasih. Jadi akan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar dan minat Iya. bakat mereka. Iya. Kira-kira kapan Bu akan terlaksana itu perubahan yang akan Ibu Kristen, Ibu Eni lakukan? Ya, perubahan itu rencana itu akan secepatnya saya realisasikan pimpinan. Jadi hal ini juga sangat berdampak positif nanti bagi kelas saya. Ya, untuk pembelajaran yang berpihak pada murid Iya, gitu iya, ya. betul. Iya. Untuk pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak Iya. dapat menerima Iya. dan menerapkan pembelajarannya dengan baik. Iya sekali. Iya. Ya semoga secepatnya ya Bu Christine, Iya, siap, semoga Bunda. pembelajaran Iya. dapat berjalan dengan baik, Iya. dapat sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kebutuhan mereka serta sesuai berpihak kepada murid juga. Siap. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Christine terima kasih ya Bu atas kesempatannya kali ini saya dapat berobservasi dengan mulai dari dari observasi, kemudian sekarang kegiatan pasca berjalan dengan baik pula. Kemudian mohon penguatan dari Bumar untuk kegiatan kali ini. Melalui percakapan pasca yang berbasis coaching terlihat jelas TGP tidak mengarahkan pertanyaan, tidak mengarahkan pertanyaan untuk dijawab oleh Bu Eni. Jadi mengalir apa adanya ya, sehingga dengan pancingan pembicaraan walaupun itu tidak mengarahkan, Bu Eni bisa menangkap dan memberikan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Itu teknik coaching yang sebenarnya sudah cukup bagus untuk dikembangkan di sekolah. Demikian pendapat saya Bu Eni dan Bu Intan. Terima kasih Bu Mar. Baik, sekian percakapan pasca dari saya, Benata Laksana Intan, CGP Angkatan 9. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.